Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bu Mira ya. Iya, Kalau kemarin kita pernah ketemu dapat coaching yang membahas masalah yang lainnya atau mungkin iya. ide-ide lainnya, dan kira-kira nih pada sore hari ini sehat Bu Mira? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, pokoknya tetap semangat Bu ya. Iya, iya, Pak. Masih tetap mengajar kan Bu? Masih. Alhamdulillah. Nah, kalau di kesempatan singkat ini Bu ya, walaupun agak Iya, singkat, kita coba bercerita santai lah. iya. Boleh. Mungkin kira-kira nih sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita coaching nih. Kira-kira apa yang pengen Ibu ceritakan dan Ibu bahas yang kira-kira menurut menarik, atau mungkin ada sesuatu hal dalam diri Ibu yang ingin Ibu ceritakan sama kita di sini. Baik, terima kasih Pak Ade yang berkenan mendengarkan cerita dari saya. Terima kasih ya Pak Ade. Iya Baiklah, Bu. Pak. Iya. Saya ini ada kendala sebenarnya, Pak. Jadi ada kegiatan di CGP itu yang mengharuskan saya membuat komunitas praktisi di sekolah saya, Pak. Nah, Iya Bu. jadi komunitas ini sendiri saya selaku CGP yang akan menjadi pemandu, kurang lebih seperti itu Pak, yang menyiapkan materi, kegiatan, dan lain-lain di dalam rapat tersebut. Nah, itu yang menjadi kendala saya Pak. Membuat Jadi komunitas ini sendiri, saya masih kurang percaya diri Pak, menurut saya seperti itu Pak. jadi Bu sedikit apa ya, di hati, unek-unek di hati tentang kendala seperti itu Bu ya. Nah, Kira-kira nih dalam kegiatan kita coaching ini mungkin kita bercerita-cerita santai ini sambil Ibu mengeluarkan unek-unek pikiran Ibu, ide-ide mungkin segala macam. Kira-kira nih seperti hal sebelumnya, apa yang ingin Ibu harapkan? Kira-kira nih yang pengen Ibu harapkan dari kegiatan kita coaching pada kesempatan sore hari ini Bu ya, kira-kira apa nih? harapan saya setelah mengikuti percakapan coaching ini yaitu semoga setelah melakukan perbincangan santai dengan Pak Ade, saya dapat percaya diri Pak dalam membuat komunitas praktisi di sekolah saya. Lalu tidak ada hambatan dan tidak ada pikiran, saya tidak bisa seperti itu lagi Pak. Saya berharap betul kepada Pak Ade melalui percakapan coaching kita sore kali ini. Oke, jadi tujuannya sangat bagus sekali Bu ya. Jadi yang Ibu ingin harapkan adanya penimbulan kepercayaan diri Ibu untuk mendirikan atau melaksanakan komunitas praktisi. Suatu tujuan yang menarik Bu, harapannya menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menggali dulu nih informasi dari Ibu. Seperti biasanya saya mau tanya-tanya sedikit supaya kita ada timbal-timbal balik pertanyaan. Iya, Pak. Kira-kira Bu Mira kalau tadi ingin harapannya membuat komunitas praktisi Bu ya. Komunitas praktisi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin tahu nih tolak ukurnya. Tolak ukur yang kira-kira menurut Bu Mira nih, di pemikiran Bu Mira, kira-kira tolak ukurnya itu berhasil itu seperti apa? Coba komunitas praktisi yang berhasil seperti apa? Menurut saya, Pak, dikatakan berhasil apabila kegiatan itu tetap aktif, Pak. Aktif dalam artian, misal, kegiatan itu dapat dilakukan dalam beberapa kali dalam 1 bulan, atau minimal dalam 1 bulan 1 kali, atau bahkan 1 tahun hanya 1 kali, tetapi rutin dilaksanakan, Pak. Itu yang menurut saya kegiatan tersebut berhasil, Pak. Lalu seluruh rekan dapat menjadi anggota dari komunitas praktisi tersebut, dan juga adanya kegiatan-kegiatan yang bervariasi pada komunitas tersebut, Pak. Kiranya seperti itu saja, Pak. Jadi komunitas praktisi itu yang menurut Ibu tolak ukurnya itu aktif terus Bu ya? Iya, tetap dilaksanakan. Tidak vakum Bu ya? Iya, kalau vakum tidak berhasil.
Jadi Ya, Pak. jadi kalau berhasil itu dia aktif terus, aktif untuk dari panitia kegiatannya atau bagian pelaksanaannya seperti itu. Bagus sekali Bu tolak ukurnya seperti itu. Alhamdulillah. Terus jika tolak ukur keberhasilan tadi menurut Bu Mira seperti itu, aktif tidak vakum. Nah, kira-kira nih agar kegiatan itu bisa terlaksana dengan sangat-sangat ya ibaratnya kalaupun tidak sempurna mungkin sekitar ya 80% terlaksana itu. Apa kira-kira yang akan Ibu siapkan? Baiklah. Menurut saya yang perlu saya siapkan yang pasti materi, Pak ya. Mm-mm. Materi-materi yang akan saya sampaikan ke dalam komunitas praktisi tersebut. Materi mengenai, misal, di komunitas praktisi tersebut kami akan mengadakan rapat implementasi kurikulum merdeka. Maka Mm-mm. saya harus menyiapkan materi tersebut, menyiapkan ahli-ahli atau pakar-pakar yang lebih paham atas tema tersebut. Lalu menyiapkan tempat rapat juga mungkin Pak ya. Iya Jadi benar Bu, benar sekali. iya, sebelum rapat dimulai kurang lebih kita harus mengkondisikan tempat rapat seperti itulah kira-kira Pak. Oh, berarti tadi yang Ibu siapkan mungkin benar bagus tadi Bu. Sebelum Ya, kita melaksanakan hal tersebut kita siapkan narasumber pasti Bu ya. iya, Narasumbernya yang kompeten untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan kita akan apa itu komunitas praktisi tadi Bu ya. Dengan iya, kata lain juga itu sangat sangat berperan penting untuk keberhasilan tadi Bu ya. iya Nah, benar Pak. nah sekarang nih kalau tadi Ibu Mira mengatakan tolak ukurnya seperti itu dan persiapannya seperti itu tadi dari sumber segala macam nih, pasti dalam Ibu Mira melaksanakan itu ada kecemasan. Nah, kecemasan tadi, kecemasan yang ada di Ibu Mira menjadi hambatan yang sekiranya Bu Mira merasakan mungkin dari intern ataupun eksternal untuk melaksanakan itu. Kira-kira nih, luapkan apa kira-kira hambatannya? Baiklah. Kalau hambatan atau kecemasan sepertinya dari intern Pak, dari dalam diri saya sendiri ya Pak. Mengapa? Mm-mm. Karena saya merasa kurang percaya diri dalam memimpin suatu komunitas besar. Apalagi Mm-mm. di sekolah saya itu, saya ini usianya yang paling muda, Pak, di antara Mm-mm. seluruh guru dan kepala sekolah di ruang lingkup sekolah saya. Maka dari itu, saya merasa ketidakmampuan saya ini membuat saya kurang percaya diri untuk memimpin suatu komunitas praktisi di ruang lingkup sekolah saya. Itulah Pak yang menjadi kendala dan hambatan menurut saya, Pak. Menjadi hambatan masih sekitar internal ya, Iya, mungkin mempengaruhi ya, motivasi ada tapi kepercayaan iya, diri tadi belum yang ada. sedikit mempengaruhi ya, belum ada tadi, mungkin ada tapi tidak maksimal Bu ya. Iya, belum maksimal. Kira-kira nih kalau Ibu berandai-andai Ibu, kira-kira dalam pasti setiap orang itu punya Ibu punya ada hambatan, pasti Ibu ada permasalahan, pasti Ibu punya asumsi alibi untuk Ibu menyelesaikan permasalahan terus. Kira-kira nih dari diri Ibu sendiri mungkin belum terterapkan. Kira-kira apa nih kira-kira kalau ada hambatan seperti Ibu untuk mengatasinya seperti apa? Jika ada hambatan seperti itu, Ya percaya em, diri tadi misalnya nih, Ibu kan ada alibinya. Mungkin kira-kira kalau aku tidak percaya seperti ini, mungkin aku akan melakukan seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira apa seperti itu? ya, jika saya mulai merasa tidak percaya diri ya Pak, Iya, saya akan, kalau biasanya percaya diri. iya, saya akan mengingat-ingat lagi Hmm. orang-orang yang mendukung saya. Hmm. Biasanya kalau saya mulai merasa tidak percaya diri, saya akan konsul kepada kepala sekolah saya, Pak. Bagaimana ya, Bu ya? Saya akan melaksanakan kegiatan begini, begini, begini. Hmm. Kira-kira apakah bisa berjalan dengan baik? Nah, setelah saya berbicara, biasanya nanti kepala sekolah saya akan memberikan saran. Hmm. Jika sudah memberikan saran, nanti akan diberitahu kepada rekan yang lain dan rekan yang Hmm. lain akan ikut melaksanakan seperti itu Pak. Jadi saya sedikit termotivasi karena
ada yang mendukung dengan rencana kegiatan saya seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau misalnya ada sesuatu hal mungkin hambatan, misalnya contoh-contoh dalam dalam konteks lain mungkin tidak percaya pada ini, mungkin ibu mencari seseorang untuk bisa Ya, betul. menyelesaikan ini sekali. Nah, Cari dalam solusi. kesempatan ini nih, dalam kesempatan ini karena ibu mempunyai hambatan tidak percaya diri tadi dalam membuat komunitas praktisi, mungkin ada percaya diri, motivasi ada, tapi Iya, untuk mengimplementasikannya, merealisasikannya mungkin belum bisa, Bu ya, belum iya, belum belum berani atau maksimal. gitu ya. Iya. Kira-kira kalau tadi Ibu menggunakan kepala sekolah untuk yang contoh yang lainnya, kalau untuk komunitas praktisi ini sendiri, Ibu kira-kira siapa yang bisa Ibu andalkan sebagai faktor pendukung Ibu? Iya. Baik itu offline. Ya, kalau faktor pendukung sebenarnya ada, Pak. Karena kebetulan saya ini di sekolah saya ada salah satu rekan saya yang ikut TGP juga. Inisialnya Ibu H, yang mana Ibu H ini juga operator di sekolah. Jadi kurang lebih beliau sedikit banyak didengar oleh rekan yang lain. Maka dari itu saya mendapat motivasi. Jika berdua, jadi kami bisa bekerja sama dalam membuat komunitas praktisi tersebut, Pak. Oke, jadi menurut Ibu tadi, Ibu H menjadi orang yang mampu memberikan pendukung tersendiri bagi Ibu untuk kegiatan merealisasikan kegiatan komunitas praktisi ini, ya. Ya, Pak. Kalau faktor-faktor pendukung lainnya mungkin ada, Bu? Faktor pendukung yang lain, yang pasti saya harus mendapatkan izin dulu dari kepala sekolah ya, Pak. Ya, Apabila saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, biasanya akan diiringi dengan dukungan dari rekan lain, dari seluruh warga sekolah, Pak. Itu saja, Pak. Ya benar, Bu. Jadi kalau kepala sekolah itu memiliki peran penting untuk sukses atau tidaknya kegiatan itu, Bu ya, karena Ya, ini lingkungan sekolah. Dan juga tadi Ibu juga pernah bilang kepala sekolah juga kadang memberikan masukan-masukan yang positif kepada Ibu. Ya, mungkin itu sangat berperan penting bagi Ibu. Nah, kembali lagi kalau tadi kepala sekolah, sekarang mungkin ada rekan-rekan sejawat Ibu yang ada di sekolah. Nah, kira-kira nih kalau menjadi faktor pendukung ataupun tidak pendukung nih yang bisa menjadikan Ibu untuk kegiatan tersebut, walau boleh memprediksi nih nilai-nilai. Kira-kira untuk teman-teman Ibu rekan sejawat itu mungkin ada di level berapakah mereka, tanggapan mereka akan kegiatan Ibu untuk merencanakan kegiatan praktisi, komunitas praktisi ini dalam hal tersebut? Kalau untuk saat ini ya Pak, karena belum melakukan kegiatan, masih perkiraan saja. Menurut saya kalau level dari 1 sampai 10 ya Pak? Mungkin 1 sampai Iya, 10. iya. Mungkin masih di level 5 Pak, karena menurut saya masih kurang percaya diri dengan diri saya, makanya saya memberikan nilai 5. Tapi saya berharap dengan adanya percakapan coaching ini, saya dapat meyakinkan seluruh rekan-rekan saya di sekolah untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Maka jika sudah melakukan percakapan ini, saya harap saya berada di level 10, Pak. Oke, level sempurna sekali. Jadi harapannya setelah kegiatan ini motivasi Ibu Iya, semangat lagi dan ide-ide terkeluarkan, Bu ya, terungkapkan, dan Ibu bisa lebih percaya diri lagi dalam memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada teman Ibu untuk mendukung kegiatan ini, begitu iya, ya. iya. Dengan konsep yang seperti itu tadi, rencana yang ini persiapan-persiapannya matang dari narasumber itu tadi, tolak ukur keberhasilan seperti apa. Nah, sekarang nih rencana yang konkret yang ingin Ibu laksanakan, ingin Ibu terapkan, mungkin bisa dalam bentuk waktu kapan atau rencana seperti apa yang akan Ibu terapkan bila hal itu dilaksanakan. Itu apa kira-kira? Rencana konkret yang akan saya lakukan ya Pak, sepertinya saya akan mengimplementasikan dulu seluruh materi atau kegiatan yang saya pelajari di CGP.
Misal saya akan mencari materi dan para ahli mengenai tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lalu saya akan menampilkan video-video atau kegiatan-kegiatan aksi nyata yang telah kita lakukan sebelumnya ya Pak. Saya akan Hmm. membuat kesepakatan kelas dan lain-lain sebelum setelah saya terapkan di sekolah dan akan saya lakukan di kegiatan komunitas praktisi tersebut Pak. Jadi Ibu rencana konkretnya seperti itu tadi. Kira-kira kalau sudah rencana konkret seperti itu, kapan nih kira-kira akan dilaksanakannya rencana tersebut? Untuk kapan? Sepertinya secepatnya ya Pak. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan akan segera saya laksanakan Pak. Oke, jadi bagus sekali Bu ya, lebih cepat lebih baik. Ibu punya Ya. persiapan, punya semangat, punya faktor pendukung dari teman tadi, Bu inisial H tadi ya, mungkin sangat mempengaruhi kesiapan Ibu, mungkin kepercayaan diri Ibu mungkin semakin meningkat seperti itu Bu ya. Ya. Saya berharap kegiatan tersebut menjadi Ibu secara kontinu Ibu laksanakan ya, jadi tidak berhenti di tengah jalan juga, karena Ibu sebagai penggagas, Ibu juga punya komitmen untuk kegiatan itu aktif dan tidak vakum Bu ya. Nah, seperti harapan Ibu di awal tadi, tidak vakum. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi sudah Ibu kita bercerita-cerita sedikit lewat coaching di sore hari yang singkat ini, yang berbahagia ini. Kira-kira nih perasaan apa? Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan, kita berbincang-bincang sedikit santai ini, membahas tentang berbagai permasalahan, sedikit unek-unek dalam pikiran Ibu tadi. Apa nih kira-kira? Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan saya lebih sedikit legowo ya Pak, karena Ya. sudah menceritakan apa yang menjadi hambatan saya yang ada di sekolah dan saya dapat bercerita apa yang akan saya lakukan kepada Bapak selaku coach di sore hari ini, dan saya merasa sudah mulai timbul kepercayaan diri dalam diri saya Pak untuk melakukan kegiatan yang positif setelah melakukan percakapan coaching pada sore hari ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan coaching kita pada sore hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lagi bagi Bu Mira. Dan benar kata-kata Bu Mira tadi, kadang kita itu punya ide, punya semangat, ataupun kita ada hambatan dari internal kita seperti kepercayaan diri tadi, dan kita butuh teman untuk mengungkapkannya supaya timbul lagi motivasi dan semangat kita untuk mengungkapkan hal tersebut. Benar-benar sekali Bu Mira. Iya. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali melakukan coaching ini, dan saya berharap pada kesempatan-kesempatan selanjutnya kita akan melakukan coaching lagi ya Bu Mira ya. Baik, terima kasih. Iya, Iya, Pak. saya sangat penasaran Bu, sangat penasaran akan bagaimana hasil dari penerapan Ibu ini sendiri terhadap kegiatan komunitas praktisi yang akan Ibu terapkan. Jadi bagaimana hambatan-hambatan itu Ibu selesaikan secara baik, dan bagaimana Ibu memanfaatkan faktor pendukung dari diri Ibu dan dari teman-teman sekitar. Mungkin seperti itu ya. Saya akan menunggu kegiatan kita coaching selanjutnya Bu ya. Oke Bu Mira. Alhamdulillah kita sudah, walaupun kita singkat seperti ini hanya beberapa menit, tapi kita dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita. Iya, Oke, alhamdulillah. sebagai mengakhiri kegiatan kita, cerita-cerita kita sore hari ini, selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Iya, Pak. Sukses selalu untuk kegiatan pendidikannya di sekolah Bu ya, mendidik anak. Iya. Semoga tetap semangat dan sampai ketemu di kegiatan kita coaching selanjutnya. Iya, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Ade. Waalaikumsalam, ya Bu Mira. Ya, selamat sore Pak Ade. Sore Bu. Ya, kembali lagi kita ke percakapan coaching, ya Pak. Nah, Iya, iya. iya benar. Nah, percakapan coaching kita kali ini tentang kegiatan sosialisasi parenting di sekolah Bapak ya kemarin ya. Setelah kita bahas. Iya. Bisa Bapak ulangi lagi Pak, kegiatan seperti apa yang menurut Bapak parenting antara guru dan orang tua di sekolah Bapak? Kemarin kan kita di coaching sebelumnya kita mencoba untuk mencari apa yang bakalan bisa digunakan untuk keterhubungan antara wali murid dan guru, supaya ada keterhubungan. Maka itu yang jadi kendala kami kadang di sekolah, kadang dari wali murid tidak ada tanggapan yang lebih kepada kemajuan siswanya tentang keadaan anaknya di sekolah. Jadi tidak ada kegiatan tidak lanjut di rumah. Maka itu kami saya dalam unek-unek saya, dalam pikiran saya, alangkah bagusnya kalau adanya kegiatan parenting atau sosialisasi parenting kepada orang tua, di mana tua bisa memahaminya dan tidak lanjut di rumah. Baik, bagus sekali ya Pak ide dari Pak Ade Onema ini akan melakukan kegiatan parenting. Iya Bu. Ya di sekolah iya. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan tolak ukur keberhasilan dari sosialisasi parenting yang menurut Bapak tadi akan dilaksanakan di sekolah Bapak? Menurut saya nih Bu ya, tolak ukur menurut saya pribadi, dengan adanya rencana parenting ini, tolak ukurnya yaitu karena bahwasanya antara guru dan wali siswa itu ada keterhubungan. Guru memberikan pengajaran di sekolah, mendidik mereka di sekolah, dan juga anak juga membawa pengaruh dari rumahnya. Nah, itulah peran orang tua, bagaimana dia mendidik anaknya di rumah, daripada dia pola asuh dia di rumah. Jadi mengetahui kemajuan anaknya sebatas mana, walaupun tugas itu terkadang dicoba dilakukan oleh guru, tapi tolak keberhasilannya yaitu setelah kita dapat memberikan sosialisasi kepada wali murid, orang tua juga ikut andil melakukan timbal balik apa yang telah dilakukan oleh guru di sekolah. Jadi ada keterhubungan, jadi tidak lost antara guru saja, sedangkan wali murid tidak melanjutkannya di rumah. Iya, baiklah. Jika menurut Bapak Ade tadi ukuran keberhasilannya seperti itu, maka apa saja ya Pak kira-kira yang perlu Bapak siapkan untuk mendukung rencana kegiatan sosialisasi parenting tadi Pak di sekolah Bapak di SLB? Karena ya kita tahu keadaan wali murid terkadang tidak sama. Ada yang memiliki rasa ingin tahunya tinggi, ada yang juga mungkin dia hidupnya di berkebun atau segala macam yang tidak memikirkan segala macam itu. Jadi yang kita siapkan itu adalah memberi pengajaran kepada orang tua. Ya mungkin kita siapkan narasumber yang kompeten, mungkin dari segi psikologis yang memang ke bidang pendidikan khusus, yang bisa memberikan orang tua itu pengertian tentang apa itu parenting, apa itu fungsi parenting, sejauh mana bukti parenting itu. Jadi materi-materi yang akan saya siapkan, narasumber, mungkin jadwal-jadwal yang akan saya lakukan seperti itu. Baiklah. Nah, jika materi dan semua yang sudah Bapak siapkan, sudah Bapak kumpulkan dari jauh hari, lalu kira-kira kapan Pak agenda sosialisasi parenting ini akan dapat
berjalan? Rencana saya, kalaupun nanti mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan dari wakil kepala sekolah sebagai faktor pendukung saya untuk kegiatan ini, ya jikalau tidak ada halangan, karena ini sudah semester 1, insya Allah akan saya coba laksanakan sosialisasinya di awal semester depan, di mana para guru-guru akan dikumpulkan di awal tahun pelajaran, dan disitulah kita akan memberikan sosialisasi, dan harapannya kalau bisa sebulan sekali kita mengadakan parenting, sosialisasi parenting, supaya orang-orang tua, wali-wali siswa dapat memahaminya. Gitu. Baik. Nah, apabila kegiatan parenting ini sudah dilaksanakan nih Pak sesuai dengan agenda yang Bapak katakan sebelumnya. Nih, kira-kira apakah ada hambatan yang menurut Bapak menjadi kendala Bapak sampai saat ini? Hambatan. Hambatan itu pasti ada ya Bu ya, tapi yang Iya, itu yang saya khawatirkan, tapi semoga bisa terkendali. Ya hambatan itu yang pertama ya mungkin dari internnya sendiri, intern kita sebagai guru sendiri. Apakah guru itu mau mengajak atau memberikan pembelajaran kepada wali murid, karena mungkin agak sedikit repot Bu kalau kita mengajak wali murid. Tapi kita itu penting. Yang kedua mungkin bagaimana cara kita mengatur jadwal, bagaimana kita memaksimalkan itu sendiri. Jadi hambatan itu terkadang dari innernya sendiri, dari intern kita sendiri, gurunya, yang dari eksternalnya mungkin dari wali muridnya. Kira-kira mereka antusias atau tidak seperti itu. Iya. Baiklah. Jika ada hambatan yang Bapak rasakan, pasti ada pula faktor pendukung ya Pak. Nah, yang dapat Bapak andalkan dalam mencapai kegiatan sosialisasi ini ya Pak Ade. Nah, bagaimana dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan tersebut menurut Pak Ade? Kalau faktor pendukungnya itu alhamdulillah pasti ada Bu, dari yang faktor pendukung mungkin dari inner kita sendiri, dari diri kita sendiri, motivasi kita sendiri, karena kita yang merasakan sebagai guru pendidikan khusus menanggapi anak-anak seperti itu, kita masih mengalami permasalahan di mana anak-anak seperti lost di rumah, tidak ada tindak lanjut. Itu motivasi dari diri saya sendiri. Yang selanjutnya mungkin motivasi yang dari intern sekolah, mungkin dari kepala sekolah, dari wali-wali, dari ke kurikulum mungkin Bu, atau mungkin ada rekan-rekan sejawat mungkin yang memang satu misi, satu kepemikiran sama-sama saya. Gitu, Bu. Oh, baik. Bagus sekali ya Pak. Semoga Bapak selalu semangat bekerja di SLB ya Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Nah, kita lanjutkan ya Pak. Nah, setelah tadi perencanaan, sudah Bapak membicarakan tentang agenda, tentang apa saja yang disiapkan, tentang tolak ukur. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak rencana konkret selanjutnya Pak? Bagaimana dengan rencana konkret selanjutnya Pak? Rencana konkretnya yaitu tadi Bu, setelah kita melaksanakan parenting di setiap bulannya, diawali dengan tahun ajaran baru di semester 2 nanti, seperti itu rencananya nanti setelah adanya dimulai di awal tahun pelajaran dan secara kontinu di bulan-bulan berikutnya. Mungkin kita akan mengatur jadwalnya, pastinya secara 1 bulan sekali kita mengadakan parenting pada para wali-wali siswa agar mereka dapat lebih memahami dan mereka dapat berperan aktif seperti itu. Oh, baik. Sepertinya rencana yang Bapak susun ini sudah lumayan matang ya Pak. Iya, alhamdulillah. Bu. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih Pak. Kira-kira misal diandaikan ada kategori Pak, kategori 1 sampai 100 untuk menentukan sudah siapkah Bapak melaksanakan kegiatan sosialisasi ini? Dan seberapa siapkah Bapak dari angka 1 sampai 100? Mungkin kalau untuk kesiapan diri saya mungkin ya, kalau Ibu bicara tentang penilaian 1 sampai 100. Ya mungkin seperti tadi, mungkin saya ada motivasi namun ada juga
rasa Hambatan. kecemasan untuk berhasil atau tidak. Tapi karena mencoba untuk ada perubahan, mungkin untuk saat ini mungkin masih ya karena belum ada rencana yang matang, sangat matang sekali dari kepala sekolah segala macam narasumbernya, mungkin masih di kisaran sampai 60 atau 70 lah, 60 lah mungkin Bu, karena saya juga 60. masih berusaha Bu ya. Iya. Jika seandainya setelah terrealisasi Pak, kira-kira menurut Bapak berapa persen, berapa angka Pak semangat Bapak dalam melakukan kegiatan sosial parenting ini Pak? Yang pastinya kalau kita berharap Bu, kita punya harapan, tapi kita tidak muluk-muluk. Setelah Iya. kegiatan ini tercapai, terlaksana diawali dari semester depan, pastinya kita akan merasakan impact-nya, feedback-nya kepada diri kita, dan Iya betul. semangatnya sesetidaknya mungkin sekitar 80-90% ya, saya pikir itu sudah sangat berhasil kalau kita pelaksanaan kegiatan ini sampai berhasil seperti itu Bu. Baiklah. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak Tetap untuk semangat. melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, melakukan Alhamdulillah. kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan ide-ide yang baru. Iya benar Bu. Iya benar. Nah, satu lagi Pak. Iya. Setelah kegiatan kita hari ini, percakapan coaching antara coach dan coachee, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah adanya percakapan coaching nih? Oh, benar Bu. Yang saya rasakan ya mungkin kita itu sebagai individu juga butuh orang untuk kita share, berbagi Ya, berbagi betul. cerita apa ide-ide unik-unik di pikiran kita. Yang saya rasakan alhamdulillah setelah coach sama Ibu Bu Mira ya, di mana Bu Mira tadi dapat memancing ide-ide saya, rasa kepercayaan diri saya mungkin kembali lagi, motivasi saya kembali lagi. Alhamdulillah setelah melakukan coaching ini sendiri, saya merasa seperti timbul lagi semangat saya Bu. Saya seperti memiliki 100 pendukung untuk saya melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mira. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Semoga percakapan coaching kita kali ini bermanfaat bagi Pak Ade maupun bagi Ya Allah. saya dan bagi orang-orang yang mendengarkannya ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Semoga di kemudian hari kita dapat berkumpul lagi ya Pak, bisa Insya melakukan Allah Bu. melakukan coaching seperti hari ini ya Pak. Nanti akan kita Ya, jadwalkan lagi jika ada kesempatan dan ada keluangan waktu kita ya Pak untuk melakukan percakapan coaching. benar Bu, benar Bu, benar. Ya. Dan juga untuk hasilnya akan saya tunggu ya Pak Ade. Pasti Bu. Bagaimana hasil dari kegiatan sosialisasi Pak Ade di sekolah SLB dan bagaimana tingkat keberhasilannya nanti Pak ya. Iya Bu. Iya, nanti Saya bisa sampaikan. Bapak laporkan, nanti kita adakan rapat lagi ya Pak. Ya, akan kita coba nanti di coaching berikutnya, akan saya ceritakan hasilnya bagaimana saya penerapannya, itu mungkin akan lebih menarik lagi ke depannya. Iya, baik. Hmm, Oke. Baiklah, sepertinya saya rasa cukup ya Pak Ade. Iya Bu. Iya, tetapi masih ada sedikit waktu ya Pak Ade untuk berbincang-bincang. Kira-kira Pak, saya mau tanya-tanya sedikit Pak tentang ruang lingkup SLB Pak. Iya. Iya, di SLB itu apakah wali muridnya bisa ikut berperan aktif dalam kegiatan yang Bapak rencanakan tadi Pak? Ya itu tadi kalau rencana untuk parenting itu sendiri dari wali murid belum ada, hanya beberapa Betul wali ya Pak. murid yang memahami, yang bisa dia mungkin dipengaruhi juga tingkat pengetahuan mereka, tingkat aktivitas mereka. Seperti itu bagi yang mereka yang di bidang pendidikan seperti itu, mengajar seperti itu, mungkin mereka dapat menyambung apa yang kita sampaikan. Tapi kalau bagi yang mereka yang emang dari nol belum tidak mengetahui, ya mungkin ada tidak, hanya beberapa saja Bu. Makanya itu kami ingin melakukan hal tersebut supaya ada timbal balik feedbacknya.
Iya, jadi memang belum ada kegiatan sosialisasi seperti ini sebelumnya ya Pak ya? Belum ada Bu. Belum. Iya, jadi Pak Ade penggerak penggerak pertama dalam melakukan kegiatan sosialisasi parenting. Baik, Insya Allah. alhamdulillah luar biasa. Bapak hebat, teruskan dan semangat dalam melakukan Ya, kegiatan-kegiatan yang baik ya Pak Ade ya. ya, terima Saya kasih. rasa cukup sekian. Selamat siang Pak Ade. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.